Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Fitriani dari kelas 3C jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk mata pelajarannya yaitu tentang akhlak dan di sekolah Madrasah Diniyah Kamiliyah Awaliyah Darul Nadia, yaitu yang berada di Kalari. Nah, untuk pelajaran akhlak yang diambil yaitu kelas 1 ya, untuk semester 1 atau semester ganjil. Nah, untuk satu kali pertemuan itu untuk alokasi waktunya yaitu 40 menit. Untuk alat dan media yang saya gunakan yaitu ada papan tulis, ada spidol, ada penghapus, dan ada juga buku pelajaran. Nah, terus untuk media pembelajarannya yaitu ada papan tulis, ada buku pelajaran, serta ada juga tulisan di whiteboard. Nah, untuk pelajaran yang saya ambil itu, saya mengambil dari buku Indahnya Akhlak dalam Islam. Nah, untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akhlak. Nah, akhlak itu pengertiannya itu terbagi menjadi dua, yaitu dari bahasa dan ada juga dari istilah. Nah, untuk dari bahasa, yaitu dari bahasa Arab, yaitu khuluq. Khuluq. Apa sih itu khuluq? Khuluq itu sifat seseorang, karakter, dan juga tabiat seseorang. Jadi huruf itu kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan itu bisa dari sifat, karakter, tabiat seseorang. Nah, untuk dari istilah yaitu sifat atau karakter seseorang dari jiwa seseorangnya itu. Jadi bisa membedakan mana yang baik yang harus dilakukan dan mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Dalil yang berhubungan dengan akhlak yaitu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, untuk dalil hadis riwayat ini termasuk salah satu hadis yang berhubungan dengan akhlak yang baik. Coba nih, saya akan bertanya kepada satu murid, apa sih itu pengertian dari akhlak? Saya akan menjawab guru. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu akhlak. Akhlak itu terbagi menjadi dua, dari bahasa Arab dan dari istilah. Nah, untuk dari bahasa Arab itu yaitu kata khuluq yang artinya sifat seseorang, karakter seseorang, dan tabiat seseorang. Nah, sedangkan menurut istilah akhlak itu sifat seseorang atau karakter seseorang dari jiwa seseorang tersebut. Nah, seseorang tersebut bisa membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk ditinggalkan. Nah, betul sekali kamu menjawab seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau mendengarkan, coba kamu membacakan gitu dalil yang tadi Ibu sudah jelaskan, sudah bacakan. Coba sekarang kamu bacakan dalil atau hadis yang telah Ibu tadi tulis dan jelaskan dan bacakan. Oke Bu, saya disilakan membacakan kembali hadis yang telah Ibu tadi bacakan, yaitu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya keimanan seseorang yang paling sempurna imannya yaitu seseorang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Poin selanjutnya yaitu hubungan akhlak dengan keimanan. Emang ada hubungannya ya akhlak dengan keimanan? Ada sekali. Karena apa? Karena jika keimanan seseorang itu meningkat dan baik, maka akhlak seorang itu juga akan baik, tidak akan semena-mena mereka mencela orang lain, karena kan keimanan mereka itu bagus ya. Terus akhlak seseorang itu jika keimanannya itu bagus, maka dia akan melakukan hal-hal yang baik, seperti menolong seseorang dalam kebaikan, mengingatkan dia sholat, dan lain sebagainya.
Nah, di sini keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya pencipta alam. Nah, mengenal Allah, ma'rifatullah, serta mengimani bahwa Dia satu-satunya zat Allah yang maha berhak diibadahi. Nah, jadi akhlak seorang itu jika jiwanya sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kesehariannya itu tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Karena kan akhlak itu terbagi dua ya, ada akhlak mahmudah dan ada akhlak mazmumah. Nah, untuk akhlak mahmudah itu akhlak yang baik seperti akhlak tolong menolong, terus mengerjakan salat 5 waktu, terus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan untuk akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela, yang tidak boleh sama sekali dilakukan oleh kita-kita. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sedikit tentang suri tauladan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau itu pernah berhijrah ya. Dalam perjalanan berhijrahnya itu dia mendapat cobaan dari kaum-kaumnya, dari kaum Ansor maksud itu. Nah, di situ kaum-kaum itu tidak tidak ingin Nabi itu menyebar kebaikan. Nah, dengan sifatnya yang keji itu, maka kaum-kaum tersebut melukai Nabi Muhammad dengan cara melempar batu sehingga kaki Nabi Muhammad itu keluar darah. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak membalasnya karena akhlak Nabi Muhammad itu sangat mahmudah atau baik. Nah, Nabi Muhammad malah dalam hatinya semoga Allah menggerakkan atau membalas dengan hatinya yang baik, membuat sifat-sifat mereka itu lebih baik, karena keimanan kanjeng Nabi Muhammad itu tinggi, jadi tidak membalasnya kepada kaum tersebut. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu tentang keutamaan akhlak dalam Islam. Nah, terus apa sih keutamaan kita berakhlak baik itu? Yang pertama, berat timbangan di akhirat. Untuk seseorang yang selalu berakhlak baik, maka di akhiratnya itu timbangannya akan berat dengan kebaikan. Nah, di sini ada hadis riwayat Tirmidzi yang menyebutkan tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Jadi lebih berat timbangan akhlak yang baik daripada berpuasa dan sholat, itu menurut hadis riwayat Tirmidzi. Untuk selanjutnya ada juga memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, untuk seseorang yang memiliki akhlak yang baik itu pasti memiliki kedudukan yang tinggi oleh Allah. Untuk poin yang terakhir itu yaitu tentang cara-cara berakhlak yang baik. Di antaranya kita harus mencontoh perilaku dan sikap Nabi Muhammad SAW karena beliau termasuk suri tauladan. Yang kedua, kita harus membiasakan berbuat kebaikan. Jadi caranya itu apabila kita ingin berakhlak yang baik, maka sedikit-sedikit kita harus membiasakan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya kita juga kan kadang akhlak itu mudah terjerumus oleh teman ya, contohnya itu. Jadi kita itu harus bisa memilih teman yang baik agar kita membiasakan berakhlak yang baik, terus setiap harinya itu menolong atau memaafkan. Sekarang ibu ingin tahu nih, kalian kan pasti suka lihat sosmed ya, terus suka baca buku. Nah, sekarang ibu mau kalian tuliskan satu quotes yang berhubungan dengan akhlak yang baik. Baik Bu, saya akan membacakan satu quotes yang berhubungan dengan akhlak. Di antaranya, ilmu tanpa akhlak adalah kesombongan, sedangkan akhlak tanpa ilmu adalah ketulusan. Betul sekali itu quotesnya. Nah, mudah-mudahan kita selalu setiap hari itu selalu bersikap mahmudah atau akhlak yang baik
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kalian jangan lupa dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus melakukan akhlak yang baik, termasuk sesama teman kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Sekian penjelasan dari Ibu ya, semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan